Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 tentang wawancara. Apakah wawancara itu? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Ada dua kosakata yang kita pelajari hari ini. Yang pertama narasumber dan yang kedua pewawancara. Narasumber adalah orang yang diberi pertanyaan atau orang yang memberikan informasi atau orang yang kita wawancarai. Kosakata yang kedua adalah pewawancara, adalah orang yang memberi pertanyaan. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Bagaimana caranya? Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam wawancara? Yang pertama, menentukan tema. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Dari pertanyaan apa? Menanyakan hal atau peristiwa. Pertanyaan di mana? Menanyakan tempat peristiwa terjadi. Pertanyaan kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Pertanyaan siapa? Menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Pertanyaan mengapa? Menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Pertanyaan bagaimana? Menanyakan keadaan atau cara. Langkah yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan narasumber. Langkah yang keempat, siapkan lembar catatan untuk menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Dan yang kelima, hasil wawancara dibuat laporan, ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku disesuaikan dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Istilah-istilah yang belum diketahui bisa dicari di KBBI online atau offline. Sedangkan kalimat efektif itu disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUIBI. Seperti contohnya pemakaian tanda baca, titik, koma, dan sebagainya. Kemudian pemakaian huruf kapital, ya. Kemudian juga pola struktur kalimat. Contoh wawancara. Langkah yang pertama, menentukan tema. Untuk contoh, kita ambil tema tumbuhan dengan topik tanaman kaktus. Diberi judul menanam tanaman kaktus. Langkah yang kedua, anak-anak membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi untuk membuat daftar pertanyaan ini tidak harus 6-6-nya dipakai, tapi kita sesuaikan dengan topik yang akan kita pelajari. Ya, di sini ada 3 pertanyaan yang Ibu contohkan ya. Yang pertama apa? Tadi temanya tentang tumbuhan dan topiknya tentang tanaman kaktus dengan judul menanam tanaman kaktus. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan apa? Ibu menanam apa? Pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa ibu menanam tanaman kaktus? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menanam kaktus? Langkah yang ketiga, membuat perjanjian dengan narasumber. Ya. Anak-anak harus tahu siapa narasumber yang akan kita tanyakan. Orang yang akan kita tanyai siapa. Nah, tuliskan nama orang yang akan menjadi narasumber, kemudian membuat kesepakatan untuk menentukan waktu pelaksanaan wawancara.
Kapan pelaksanaannya? Nah, catat hari, tanggal, jam, tempat atau lokasi pelaksanaan wawancara. Langkah berikutnya, saat wawancara, persiapkan daftar pertanyaan dan alat tulis yang akan dipergunakan untuk menuliskan jawaban dari narasumber. Langkah yang kelima, hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dari daftar pertanyaan yang sudah kita buat tadi, ada 3 daftar pertanyaan. Kemudian kita tuliskan jawaban dari narasumber. Seperti ini contohnya ya. Untuk daftar pertanyaan pertama, dari kata apa? Pewawancara berarti anak-anak yang menanyakan kepada ibu. Jadi, pertanyaan seperti ini yang pertama, ibu menanam apa? Nah, jawaban dari narasumber atau ibu menanam kaktus. Pertanyaan kedua, daftar pertanyaan kedua ya, dari kata mengapa. Anak-anak menanyakan, mengapa ibu menanam tanaman kaktus? Jawaban ibu sebagai narasumber, karena kaktus merupakan tanaman hias. Walau memiliki banyak duri, tetapi diminati banyak orang untuk dijadikan hiasan. Kita pun dapat menjadikannya hiasan di rumah dengan menanam sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menanam kaktus? Jawaban narasumber. Yang pertama, sediakan pot berukuran sedang yang diisi dengan batu kerikil. Kedua, letakkan tanah di atas kerikil tersebut dan ratakan. Kemudian, pindahkan tanaman kaktus ke dalam pot. Padatkan tanah tersebut menggunakan sekop kecil. Yang ketiga, agar lembab, semprotkan sedikit air ke tanaman kaktus. Keempat, tanaman kaktus pun siap dijadikan sebagai tanaman hias di rumah. Nah, dari hasil wawancara tadi dan anak-anak sudah menuliskan jawabannya, anak-anak bisa menuliskan hasil wawancara dengan merangkai jawaban dari narasumber tadi. Yang pertama dari kata pertanyaan apa ya. Nah, ibu menanam apa? Nah, anak bisa menuliskan judulnya di sini menanam tanaman kaktus. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa? Nah, mengapa ibu menanam tanaman kaktus? Nah, di sini tadi ibu menjawab, kaktus merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Meskipun memiliki banyak duri, tanaman ini diminati banyak orang untuk dijadikan hiasan. Kita pun dapat menjadikannya hiasan di rumah dengan menanam sendiri. Nah, anak-anak bisa tuliskan di paragraf yang pertama ya. Dari pertanyaan apa tadi? Mengapa tadi ya? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana? Bagaimana cara menanam kaktus? Nah, anak-anak bisa menuliskan di paragraf yang kedua. Tadi ada 4 langkah ya. Tadi yang narasumber menyebutkan ada 4 langkah cara menanam kaktus. Nah, dituliskan menjadi satu paragraf. Ya. Langkah awal, kita sediakan pot berukuran sedang yang diisi dengan batu kerikil. Letakkan tanah di atas kerikil tersebut dan ratakan. Setelah itu, pindahkan tanaman kaktus ke dalam pot. Padatkan tanah tersebut menggunakan sekop kecil. Agar lembab, semprotkan sedikit air ke tanaman kaktus. Tanaman kaktus pun siap dijadikan sebagai tanaman hias di rumah. Demikian anak-anak, bagaimana cara menuliskan hasil wawancara. Ya, semoga pertemuan hari ini membawa pengetahuan tersendiri, anak-anak mendapatkan ilmu bagaimana membuat wawancara dan mempersiapkan materi wawancara. Terima kasih anak-anak, selamat jumpa, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.